Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan yang masih sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Badminton lovers, pada pekan ini tepatnya tanggal 11 sampai dengan 16 Februari 2025, kita atau seluruh badminton lovers se-Asia tentu saja matanya akan tertuju ke kota Qingdao, Cina. Disinilah akan digelar kejuaraan badminton bergu campuran Asia atau Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Nah, Indonesia mengirim 15 pemain di sini, masing-masing mewakili nomor-nomor yang akan dipertandingkan. 8 putra kita kirim, 7 pemain putri kita kirim. Di tunggal putra disiapkan Alwi Parhan, kemudian juga ada Yohanes Saud Marcelino. Di ganda putra disiapkan Fikri dengan Daniel, kemudian ada juga Yeremia Rambitan dengan Rahmat Hidayat, kemudian juga ada Dejan Ferdinansyah. Nah, ada juga Rinov Rivaldi. Di bagian putrinya disiapkan tunggal putri, ada Komang Ayu, kemudian juga ada Putri Kusumawardani. Di ganda putrinya ada pasangan Fadia dengan Lani, kemudian ada pasangan Melisa dengan Rachel, dan juga disiapkan untuk ganda campuran Lisa Ayu Kusumawati dan juga Fadia. Tentu saja Fadia disiapkan bermain bisa dengan Dejan dan bisa juga dengan Rinov. Nah, dari ke-15 pemain ini memang kita lihat tidak ada di tunggal putra, tidak ada pemain-pemain yang lapis atas, tidak ada Jojo dan juga tidak ada Ginting. Di ganda putranya juga tidak ada Fajar dan Rian. Ya, memang ini sebagian besar adalah pemain-pemain yang masih berusia muda. Rata-rata mungkin kalau dipukul rata mereka berusia antara 24-an ya sampai 25 ini. Memang langkah yang bagus dari PBSI untuk membiasakan mereka, pemain-pemain ini tampil dalam event bergu. Bagaimana mereka mengemban tugas-tugas sebagai pemain yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan Indonesia. Kita harapkan, apalagi mereka baru saja kemarin digembleng para pemain pelatnas di situ Lembang selama 3 hari, digembleng secara fisik, secara mental, secara psikologinya, sehingga mereka bisa tampil lebih maksimal lagi. Kejuaraan ini juga tidak bisa dianggap remeh karena ini merupakan seleksi atau kualifikasi untuk bisa lolos ke kejuaraan bergu campuran mixed team dunia Piala Sudirman. Nah, dari 12 tim yang tampil di kejuaraan Asia ini, mixed team Asia, masing-masing nantinya akan diambil 4 negara, 4 tim yang tentu saja adalah semifinalis otomatis langsung lolos ke putaran final Piala Sudirman. Jadi harapan kita setidaknya para pemain Indonesia bisa lolos, bisa menembus ke babak semifinal untuk memastikan langkah atau memastikan tiket tampil di putaran final Piala Sudirman. Langkah itu bisa dimulai di grup stage atau di grup babak penyisihan grup. Indonesia berada satu grup dengan Malaysia dan berada satu grup dengan Hong Kong. 2 tim teratas di tiap grup, ada 4 grup di sini, langsung lolos ke babak 8 besar, perempat final, kemudian masuk ke semifinal dan final. Nah, untuk lolos dari babak grup, saya optimis kita bisa lewati karena lawan yang paling berat di kita adalah tentu Malaysia dibandingkan dengan Hong Kong. Walaupun Hong Kong menurunkan pemain senior di tunggal putra, ada Lik Chi Yu dan juga ada Eng Kalong Angus. Tapi di sektor lainnya kita masih bisalah mengungguli mereka, terutama di tunggal putri, ganda putrinya, dan di ganda campuran. Nah, kalau Malaysia juga sebetulnya tidak menurunkan pemain-pemain elit mereka, artinya pemain-pemain yang di atasnya. Jadi di tunggal putra mereka
hanya menurunkan Leo Jung Ho dan juga ada Jason Ho, kemudian Justin Ho, kemudian juga di ganda putranya mereka paling tingginya adalah Kai Munti dan Man Wei Chong. Nah, di ganda putrinya juga tidak ada pasangan kuat mereka, Perlitan dan Tinah Muralitaran, dan juga di ganda campuran mungkin mereka agak cukup kuat karena ada di situ ada Go Sun Huat dan Jamie Layson V. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa lewati Hong Kong terlebih dahulu, kita juga bisa melewati Malaysia. Tapi setidaknya kalau sudah menjadi runner up, kita berada di bawah Malaysia, kita masih bisa lolos ke babak 8 besar. Nah, barulah nanti di babak 8 besar karena belum diketahui siapa lawannya, karena drawing untuk 8 besar baru akan ditentukan setelah seluruh pertandingan grup stage selesai, baru kita bisa ketahui. Tapi yang jelas kita tidak akan bertemu satu grup lagi dengan Malaysia atau Hong Kong bila lolos ke babak kedua. Itu saja saya kira yang perlu diwaspadai dari Malaysia tentu saja. Kalau Hong Kong mudah-mudahan kita paling tidak bisa menang lah 4-1 atau paling buruk 3-2. Dari Malaysia kalau bisa kita ambil juga sehingga kita bisa menjadi juara grup. Kalau kita menjadi juara grup, maka kita menjadi tim yang unggulan dan tidak akan bertemu dengan tim-tim yang hebat lain di grup yang lain. Nah, di grup kita memang Malaysia mungkin mereka bisa mengambil dari ganda putra ada Kai Munti dan Man Wei Chong. Kita harapkan Fikri sama Daniel tidak menyerah begitu saja terhadap pemain ini yang baru saja juara di Daihatsu Indonesia Master 2 pekan yang lalu. Juga di ganda campuran dia punya Gon Sun Huat dan Lee Seven Jamie. Ini juga kemungkinan dua nomor ini yang bisa mereka rebut dari Indonesia. Kita harapkan Alwi Farhan bisa mengatasi pemain-pemain tunggal dari Malaysia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita lolos sampai semifinal dan bisa lolos ke putaran final Piala Sudirman secara otomatis. Jangan lupa yang belum subscribe dan share ke teman-temannya untuk pengembangan channel kita ini, dan semoga channel kita ini bermanfaat bagi badminton lovers. Salam badminton.